وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi baik secara online maupun offline dalam rangka untuk mempelajari agama ini, khususnya fikih pernikahan, dan kita sampai di masalah iddah, khususnya soal perpindahan masa iddah. Dalam kondisi tertentu terkadang terjadi perpindahan masa iddah, antara lain berpindah dari hitungan quru menjadi hitungan bulan. Ya, quru itu kemarin yaitu masa suci. Ya, memperhitungkan masa sucinya. Kalau nggak haid atau belum haid, maka menggunakan hitungan bulan. Nah, kadang pindah dari quru menjadi bulan. Kapan? Jika seorang wanita mengalami haid dan ia sedang menjalani masa iddahnya, lalu tiba-tiba ia nggak haid lagi, maka ia harus menjalani masa iddahnya dengan hitungan bulan, dan ia harus mengulang iddahnya dari awal dengan hitungan bulan karena tidak diperbolehkan menyatukan dua jenis masa iddah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, jadi ketika dia harusnya pakai quru nih, kan kemarin haid, misalnya dicerai umur 55 cerai, ya kan? Ternyata masih haid, ternyata baru dapat 2 bulan haid atau 2 kali masa quru, ternyata setelahnya nggak keluar lagi gitu. Ya udah, ulangi lagi pakai hitungan bulan. Jadi tidak melanjutkan tapi ngulangi lagi, yaitu 3 bulan. Kalau itu dia sudah tidak haid. Atau kalau nanti ada berpindah dari bulan ke quru. Ya, itu contoh. Dan yang kedua, berpindah dari hitungan bulan menjadi quru jika seorang wanita belum pernah mengalami haid. Nah, ini tadi saya maksud atau mau saya contohkan. Jadi masih terlalu muda nih, dinikahi belum haid. Ya. Tapi belum haid juga bukan berarti wanita muda tok ya. Bisa jadi mungkin udah berumur 20 tahun tapi belum haid juga ada. Orang kalau kita ngomongkan haid dan haid itu kadang tuh ya kembali ke orangnya masing-masing. Kadang itu orangnya normal, kadang orangnya nggak normal. Nah, maka ada juga wanita yang belum haid, dicerai, habis nikahin dicerai, belum haid gitu kan. Maka ya, awalnya dia pakai hitungan bulan, lalu baru dapat sebulan 2 bulan, tiba-tiba dia haid. Maka ya, dia wajib mengganti iddah dengan hitungan quru dan dia harus mengulang iddahnya dari awal. Diulang dari awal, haid 1, haid 2, haid 3, kan 3 kali suci toh. Dengan hitungan quru. Karena perhitungan dengan bulan hanya sebagai pengganti perhitungan quru. Adapun jika iddahnya dengan hitungan bulan sudah selesai lalu ia mengalami haid, maka tidak wajib mengulang. Jadi kalau dapat 2 bulan, ya dia jalani iddahnya 2 bulan, kok kemudian dia haid, maka diulangi iddahnya dengan menghitung atau menggunakan hitungan quru. Kemudian wanita yang sudah tidak haid menopause dan ia sedang berpindah dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba keluar darah lagi. Jika darah yang keluar tersebut benar-benar haid, maka ia harus menjalani iddah dengan hitungan quru dan ia harus mengulang iddahnya dari awal lagi dengan hitungan quru. Namun jika darah yang keluar bukan haid, maka tidak perlu pindah hitungan. Jadi ada wanita tuh yang awal-awal menopause tuh hilang haidnya gitu. Wah, aku hilang haidnya udah menopause, terus dicerai. Nah, maka hitungannya pakai bulan. Nggak taunya pas dapat 2 bulan atau 1,5 bulan dia haid, maka ulang lagi pakai hitungan haid atau hitungan quru. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang C, berpindah dari iddah karena talak menjadi iddah karena wafat. Ini kemarin sempat ada yang nanyakan tuh, kalau nggak salah. Ya, seorang wanita telah ditalak roj'i, ditalak nih, kamu tak cerai gitu. Dalam kondisi nggak hamil. Jadi nggak hamil, ketika suaminya ngomong gitu dia nggak hamil. Dan ia sedang menjalani iddah. Talak roj'i itu talak 1 dan 2 ya. Jadi harusnya kalian udah mulai familiar dengan istilah-istilah ini ya. Karena ya inilah fikih gitu. Jadi ketika kita belajar ada istilah, apalin, inget-inget gitu.
Karena ini akan berguna sampai kamu mati gitu. Sampai selamanya itu berguna, enggak kemudian sehari 2 hari gitu. Tapi kalau ngapalin nama orang itu enggak terlalu penting lah. Maksudnya kalau itu bukan orang yang ketemu dengan kamu setiap hari gitu. Kalau kamu kenalan orang di bis, namanya siapa Pak? Bambang. Enggak perlu kamu ingat-ingat juga enggak apa-apa. Karena belum tentu ketemu lagi sama dia. Ya, tapi kalau konteksnya adalah kumfikih, maka kamu akan bertemu terus sampai kamu mati. Ya, maka kembali ke sini. Ditalak nih, talak terus 1, 2. Udah gitu nggak hamil lagi. Gitu. Jadi kan masa idahnya bukan nunggu kelahiran atau nggak hamil. Terus dia berarti punya masa idah atau 1, 2 gitu. Nah, maka ketika itu yang terjadi, ya, dia gunakan hitungan kuruk atau hitungan bulan. Tergantung konteksnya. Kalau dia haid, mengalami haid atau sudah haid, atau sedang haid, ya berarti dia menggunakan hitungan kuruk. Tapi kalau dia belum haid atau sudah nggak haid, belum haid berarti muda banget, ya, anggaplah gitu. Atau kemudian sudah nggak haid berarti sudah tua, maka dia menggunakan hitungan bulan. Nah, kok kemudian baru idahnya belum kelar, suaminya yang mentalaknya tadi meninggal. Maka idahnya berpindah menjadi idah karena wafat, yaitu 4 bulan 10 hari, terhitung sejak kematian suami tersebut karena ia bersatu sebagai istri. Adapun jika talaknya adalah talak bain, artinya gini loh, dia idah tuh baru dapat 2 bulan. Ya, suaminya kan masih punya hak rujuk tuh, nunggu 1 kali suci lagi kalau kemudian dia masih haid, atau nunggu 1 bulan lagi kalau dia belum haid, masih muda gitu kan. Tapi udah ditalak 1 atau 2 gitu. Kok meninggal gitu. Maka begitu meninggal, dia idah lagi 4 bulan 10 hari. Baik dia haid maupun enggak haid. Baik idah karena kuruk atau idah dengan bulan. Adapun jika talaknya adalah talak bain, gitu, talak yang ketiga, maka idah istri tersebut tidak berpindah dari idah karena wafat karena telah terputus ikatan pernikahan di antara kedua suami tersebut sejak dijatuhkan talak bain. Jadi kalau udah talak yang ketiga, maka ya udah idah aja 3 bulan atau 3 kali suci, atau orangnya mati ya sudah, bukan suami istri. Nah, jadi kalau talak 1 dan 2 suami itu bisa balik, talak 3 suami udah nggak bisa balik. Karena nggak bisa balik, maka ya langsung idah biasa aja. Kalaupun di tengah jalan dia mati ya sudah. Kemudian yang keempat, berpindah dari hitungan kuruk atau hitungan bulan menjadi melahirkan. Jika seorang wanita sedang menjalani idah dengan hitungan kuruk atau dengan hitungan bulan, dicerai nih, dia kemudian idah, gitu. Kalau dia haid ya berarti pakai kuruk, dia nggak haid ya berarti dengan bulan. Lalu ternyata wanita tersebut hamil, habis dicerai kok hamil, maka idahnya berpindah dari idah menjadi idah melahirkan. Berarti udah jalan 2 bulan, 2-3 bulan, dia udah bayangin nih, ntar lagi aku mau nyari calon aku nggak mau yang kayak kemarin aku nggak mau orang yang seperti kemarin, aku mau yang lebih baik nih. Udah mulai kasak kusuk, tiba-tiba ada yang deketin, ternyata juga orang baik gitu kan. Mas, aku masih ini kok, masih idah, tunggu ya, jangan kabur kemana-mana gitu. Lanjutkan perjuangannya bersamaku. Oh iya siap dek gitu. Ya, hingga cerita malah terbukti hamil 4 bulan. Akhirnya yang terjadi apa? Lanjutkan sampai lahiran gitu. Nah, itu calon suaminya gimana? Ya kalau mau nunggu, tunggu sampai lahiran. Ya, kalau nggak mau ya silakan cari yang. Wanita juga gitu, jangan gampangan. Wes kamu udah gendek tau jelas mau sama aku tau. Sana kita sepenting kita deket sih, jangan sampai nanti kabur kita pacaran sih. Ya nggak bisa ya. Jadi kalau memang belum nikah atau belum ijab ya bukan siapa-siapa ya. Komunikasi harus dibatasi, nggak kemudian sembarangan gitu. Karena setan tuh pinter gitu. Apalagi sampai banyak orang dibisikin, udahlah kamu hamil nggak apa-apa nikah, ngawurung nanti aku yang tanggung jawab, aku yang nyari nafkah. Malah biar orang tahu kalau itu anakku bukan anaknya. Jadi hukum itu harus jelas. Itu anak siapa harus jelas. Nasabnya kemana harus jelas. Nanti ada hadis-hadis tentang larangan menghapus nasab asal. Itu dosa besar itu. Termasuk dalam dosa besar itu menyembunyikan nasab aslinya. Ya. Jadi berislamlah atau hiduplah dengan Islam yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuklah ke Islam itu secara
penyeluluh, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Setan itu musuhmu yang nyata. Dalam ayat yang lain dikatakan wala tattakhidu apa namanya? Wattakhiduhu aduwan. Inna syaitana kana lakum aduwwa wattakhiduhu aduwan. Setan itu adalah musuhmu yang nyata, maka jadikan dia musuh, jangan teman itu loh. Ya, malah berteman dengan setan. Jangan gitu. Jadikan musuh, namanya musuh itu ya kita musuhan nih gitu loh, kita berjauhan gitu. Maka biar kita bisa tetap nggak berteman dengan setan, ya gimana? Pakai agama yang benar, ya. Jadi setan itu akan bisikin, wah apa nanti kan rawurung ya, rawurungnya bagus indonesia, ya. Rawurungnya bagus. Rawurung yang buat nikahi toh, nah, rawurung kamu nanti yo tak nafkahi, tak nikahi gitu. Saya sekarang aja, nunggu sampai 9 bulan 10 hari sampai lahiran tuh lama loh. Udah itu masih nipas 40 hari lagi, nah, gak sabar, jangan ya. Dan hitungan kuruk atau hitungan bulan yang telah berlalu menjadi gugur karena melahirkan kandungan adalah bukti yang paling kuat atas dorongan rahim dari pengaruh pernikahan yang berakhir. Ini adalah catatan atau pendapat para ulama ahli fikih. Catatan, wanita yang beridah hingga melahirkan, maka setelah melahirkan ia boleh langsung menikah. Nggak perlu nunggu suci dari nifas. Jadi nggak perlu nunggu 40 hari. Kasih tahu yang benar. Mas, kalau emang sampean senang sama saya, tungguin aja. Ini hukum fikih. Gitu loh. Wanita tuh kalau apa ya selain kalau pegang prinsip bener gitu. Laki-laki tuh ya keder, tapi kalau wanita yang lembek gitu kan, nah, laki-laki merasa dikasih peluang, ya, akhirnya dia akan nyari celah terus gitu. Ya. Mas Eko kalau ada pertanyaan dikirim aja Mas Eko. Dan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan monggo dikirimkan. Sambil kita menyelesaikan. Yang di WA itu kan banyak Mas Eko, yang kemarin tak tunjukin sambil jalan. Nah, ini adalah madhab jumhur ulama ya, jadi boleh. Namun suaminya yang kedua nggak boleh menjimainya kecuali setelah ia suci. Jadi hukumnya itu orang yang nifas sama haid nggak boleh digauli. Artinya kalau mau menggauli, maka gunakan rumus yang disampaikan Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silakan kamu gauli istrimu yang haid dan nifas kecuali mempertemukan antara ember dengan sumur. Nggak boleh. Ya mau dicium boleh, dipegang boleh, pijitan boleh, mau apalah kerokan boleh. Tapi untuk yang satu itu, yaitu mempertemukan ember dan sumur, itu nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka yang sedang haid dan nifas sebelum mereka suci. Mendekati di sini maksudnya adalah jima. Tapi orang-orang Yahudi itu memaksudkan dalil ini, kan ada di kitab Taurat tuh dalil yang semisal dengan ini. Itu mereka menjauhi istrinya sejauh-jauhnya. Bahkan istri yang haid itu ditaruh di tempat tertentu, mereka nggak mau ketemu, dianggap kotor. Ya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian catatan selanjutnya yaitu wanita yang suaminya hilang atau nggak jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal. Ya biasanya suami-suami yang berlayar, suami-suami yang jadi tentara dikirim ke perbatasan. Maka wanita tersebut menunggu kedatangannya pada masa yang ditetapkan oleh hakim. Nah, jika waktu yang ditentukan tersebut telah habis, suaminya tidak juga kembali, maka setelah itu wanita harus menjalani iddah karena wafat, yaitu 4 bulan 10 hari, dan iddah tersebut dimulai dari waktu keputusan hakim. Setelah masa iddahnya berakhir, maka wanita tersebut dibolehkan untuk menikah lagi. Ini adalah pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullah. Jadi kalau misal seorang wanita punya suami nih, pelaut nih, nelayan gitu kan, nggak balik-balik gitu kan, maka ya datang ke hakim, Pak Hakim, suami saya udah nggak balik nih 6 bulan. Gitu. Bagaimana kamu Mbak? Ya, saya bisa sabar menantinya. Sampai kapan? Sampai kapanpun akan saya tunggu. Kalau emang kamu punya keputusan gitu, silakan nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika kita punya kondisi yang lain, ya jangan dilawan ya. Maksudnya gini loh, mohon maaf Pak Hakim, ini udah 6 bulan, dan saya sebagai wanita banyak godaan, dan saya takut nanti berzina. Maka mohon izin, saya minta kebijaksanaan Pak Hakim ya untuk dijatuhkan talak saja karena saya khawatir nanti saya berzina, karena saya seorang wanita masih muda ya, dan saya punya kebutuhan yang memang yang bisa menyelesaikan ya pasangan saya yang resmi gitu kan, yang suami saya gitu, bukan orang lain gitu kan, bukan laki-laki sembarangan.
Nah, maka ketika itu disampaikan dan hakimnya bijak ya, maka dia akan merumuskan. Gimana Mbak kalau 1 tahun kita tunggu aja? Oh iya Pak Hakim, saya tunggu 1 tahun. Begitu kemudian 1 tahun, gitu kan, datang lagi Pak Hakim. Sudah 1 tahun dia nggak datang. Baik, ya, kamu tak putuskan pisah dengan suamimu, itu karena memang nggak balik selama 1 tahun. Nah, berarti masa idahnya adalah dia dimulai sejak diputuskan itu sampai karena dianggap meninggal ya, maka 4 bulan 10 hari. Tambah 4 bulan 10 hari. Jadi pada 1 tahun itu 12 bulan ya, berarti tambah 4 bulan, berarti 16 bulan plus 10 hari. Nah, hari ke-11-nya dia boleh nikah. Hari ke-11-nya setelah 16 bulan plus 10, tambah 1 lagi berarti 16 bulan 11 hari, dia boleh menikah lagi. Ya, jadi nggak apa-apa dan nggak usah malu dengan itu, karena sebagian orang tuh, oh, dikira wong wedok piye ra genah bojone rung balik malah kawin meneh gitu kan. Akhirnya dia malu untuk melakukan itu, berzina. Karena ini nggak benar juga. Ya. Kemudian kalau kita komit nih, mas-mas nih, bapak-bapak, yang laki-laki, di dalam kitab nikah atau buku-buku nikah itu, yang kita punya itu biasanya di halaman terakhir itu ada namanya taklik talak gitu. Jadi menggantungkan talak gitu. Itu dikatakan apabila saya tidak memberikan nafkah dalam waktu 6 bulan, enggak salah ya, atau tidak menemui istri saya selama 2 tahun berturut-turut, ya maka jatuh talak kepada yang bersangkutan. Itu juga bisa dibawa ke hakim. Ini loh Pak Hakim, dia udah tanda tangan ini. Ya. Maka itu hak seorang perempuan ya. Jadi walaupun nikah di tangan laki-laki, perempuan punya hak untuk kemudian menuntut cerai kalau memang kondisinya dia membutuhkan. Kondisinya dia sulit gitu. Nah, apalagi wanita yang dia nggak terbiasa nyari nafkah, dia biasa dinafkahi gitu kan. Dan nggak usah nuduh yang enggak pada wanita yang kemudian menuntut cerai kepada suaminya yang nggak pulang-pulang ya. Jadi harusnya kita lebih adil dengan melihat kenapa suaminya nggak pulang. Ya benar mungkin dapat alangan di jalan, bahkan mungkin mati beneran gitu. Dan suami yang nggak pulang, kemudian ketika pulang mendapati istrinya sudah nikah dengan orang lain. Yang penting udah nikah lah ya, bukan berzina loh ya. Ya nggak usah marah gitu loh. Ya sudah, berarti memang dia bukan jodohnya, ya nyari lagi yang lain. Tapi kalau kayak kemarin yang tentara itu yang dinas 6 bulan di Papua, pulang-pulang istrinya udah selingkuh dengan orang lain, itu nah, ini kasihan nih. Itu mungkin tentara saya ya, mungkin yang selingkuh tak dor gitu kali ya. Ya, selama di Papua kita nyarikan, ibaratnya nyarikan nafkah yang terima istrinya buat ini buat itu, malah istrinya selingkuh karena. Yang ketiga, apabila wanita yang kehilangan suaminya tersebut telah menikah dengan suami kedua, lalu ternyata suami pertamanya datang ke hakim, disetujui, jalankan masa iddah udah selesai, nikah, kok suami pertama datang? Nah, maka diberikan hak untuk milih antara melepaskan atau tetap mengambilnya. Suami pertama. Ini adalah pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Jika suami pertama memilih untuk mengambil kembali istrinya, sedangkan istrinya sudah pernah jima dengan suami yang kedua, maka istri tersebut wajib menjalani iddah lagi seperti iddah talak. Ini adalah pendapat Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jadi si A, Aminah misalnya gitu, menikah dengan si B, nah, Basiron misalnya gitu kan. Nah, si Basiron berlaut, gak balik-balik. Si A merasa khawatir nanti kena fitnah, dia ke hakim minta cerai, dicerai. Begitu diputuskan cerai, jalani masa iddah wafat, itu dia nikah dengan si C sama ceplok, si C gitu, si Charlie laki-laki gitu kan. Nah, baru jalan 5 bulan atau 6 bulan, Basironnya datang. Gitu kan. Basironnya datang, loh, oh, udah nikah, loh mas, aku nungguin kamu loh, tunjukkan surat putusan hakimnya, surat ini. Nah, maka hak milihnya dikembalikan kepada suami yang pertama. Ya wes, lanjutkan pernikahanmu karo si Charlie, nggak apa-apa, aku tak nyari yang lain, itu bisa. Yang kedua, ya aku masih cinta sama kamu ya balik gitu. Nah ternyata ini kan udah jima nih, yang 5 bulan, masa nggak diapa-apain kan nggak mungkin, pasti udah gitu kan. Nah maka diceraikan lagi oleh pengadilan. Nah si istrinya ini si si A, si Aminah ini tadi, dia nunggu. Kalau dia haid ya berarti 3 kali suci, kalau dia nggak haid ya berarti 3 bulan. Begitu udah selesai balik lagi kepada si A.
Kenapa harus kayak gitu? Agar memastikan rahimnya itu ada isinya apa enggak. Lo kan bisa di USG. Banyak kasus di USG nggak kelihatan, tapi nggak lama dari situ dia hamil. Orang-orang mantan baru itu loh, seminggu 2 minggu itu pusing-pusing mual-mual langsung di USG. Nggak ada. Di USG nggak ada. Ternyata hamil. Atau ternyata mual-mual, nanti USG-nya nanti gitu. Ternyata udah keguguran di dalam perut. Harus dikuret. Banyak kasus USG itu nggak selalu tepat gitu ya. Tapi ya itu alat sih ya. Tapi yang paling benar ya kita ngikuti syariat. Ketika syariat diikuti jelas 3 bulan itu atau 3 kali suci itu masa yang bisa memastikan ini orang aman gitu. 3 kali suci haid, kemudian suci, haid lagi suci. Nah yang ketiga ini udah clear. Wallahu ta'ala. Kemudian catatan lagi, wanita yang sedang menjalani iddah karena talak rojai, talak 1-2, maka ia tidak boleh dilamar. Karena wanita tersebut berstatus sebagai istri orang lain, ini adalah ijma para ulama fikih. Kalau kamu masih ingat, talak 1 dan 2 itu nggak boleh keluar rumah. Jadi kalau kamu ditalak suamimu, naudzubillah, talak 1 atau 2, maka tetap di dalam rumah. Dan kalau kamu jadi suami yang mentalak istrinya, maka istri jangan diusir dari rumah. Taruh di rumah, ya masih tidur bareng, walaupun satu madep ngetan, satu madep ngulon, satu menghadap ke utara atau menghadap ke selatan, gitu kan. Walaupun mungkin diem-dieman, tapi tetap masih satu rumah, tidur satu ranjang, masih dinafkahi. Nah, ini kesalahan banyak orang tuh baru talak 1 atau 2 yang perempuannya minggat, yang laki-lakinya ngusir, gitu kan. Ini nggak benar. Maka ketika ya kan wanita yang ditalak 1 atau 2 ini masih bertahan di dalam rumah, ya tentu nggak akan ada orang atau laki-laki lain yang ngelirik. Tapi setan sekali lagi pintar. Kamu ngapain udah ditalak, ngapain di dalam rumah? Ngomong gitu ke perempuannya, akhirnya minggat gitu kan. Di luar ternyata ada yang nyingsotin, sweet-sweet, akhirnya dia melengos, kemudian mau diajak jalan, akhirnya pacaran, padahal masih talak 1 atau 2, naudzubillah. Suaminya juga gitu, nggak cetok, nggak belajar fikih gitu kan, talak 1 atau 2 ngusir gitu kan. Kenapa diusir? Ya agar dia bisa cari selingkuhan. Kayak gini-gini nih, karena nggak paham fikih. Makanya sekali lagi Nabi mengingatkan, cari laki-laki itu yang punya akhlak dan punya pemahaman agama. Soal kerjaan, soal rezeki itu gampang, gitu kan. Bisa usaha macam-macam. Tapi kalau kemudian akhlak dan agama ini bukan sesuatu yang mudah untuk diusahakan. Artinya kalau kamu memang mau memulai hidup dengan seseorang dan itu akan kamu harapkan dia menemanimu sampai mati, ya pastikan cari yang itu tadi, akhlak dan agamanya baik. Itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, boleh nikahi wanita cantik, boleh. Nikahi wanita kaya, boleh. Nikahi wanita pintar, boleh. Tapi kata Nabi apa? Fadfar lidatiddin taribat yadak. Kalau kamu nggak perhatikan agamanya, ya hancur urusanmu. Maksudnya apa? Kalau kamu nikahi laki-laki, nikahi laki-laki. Nikahi wanita yang cantik, ya. Karena kecantikannya, ya setelahnya ajari agama. Oh, sunnahnya atau fitrahnya laki-laki yang ajari perempuan, laki-laki yang menafkahi, dan menafkahi perempuan itu termasuk ngajari agama. Apesnya perempuannya pinter, nyari suaminya nggak paham agama, ya pinternya pinter urusan dunia, pinternya pinter bersolek gitu kan, akhirnya suaminya nggak ngajari agama, suaminya ramudeng gitu kan, ya yang terjadi tadi itu, istrinya terlalu cantik ya, atau kemudian dikejar-kejar orang lain, kemudian suaminya tercemburu, kemudian ditalak 1 atau 2, diusir, istrinya karena banyak yang kejar ya nggak ada ada yang lain, bahkan lebih banyak, mati 1 tumbuh 1.000.000 gitu kan. Nah, wis. Itulah yang banyak terjadi di masyarakat. Itu. Ya. Maka kalian kalau mau atau hati-hati dalam rumah tangga ya, perhatikan apa yang dikatakan Nabi SAW. Insya Allah aman. Wallahu ta'ala alam. Kemudian catatan selanjutnya, wanita yang sedang mengalami masa iddah karena talak bain kubro, itu talak 3, dan wanita yang menjalani iddah karena wafat tidak boleh dilamar dengan tasrik, dengan terang-terangan. Namun boleh dilamar dengan takrid, sindiran. Misalnya dengan mengatakan, aku minat loh sama kamu, dan yang semisalnya. Jadi lamar tapi bukan lamar sing besok nikah ya gitu, enggak. Tapi kamu masih ini ya, masih iddah ya. Ya, aku kayaknya ada keinginan untuk memperistrimu. Ya udah, jangan kemana-mana, aku akan tetap menunggumu gitu. Sampai jumpa lagi di 4 bulan 10 hari lagi, nah gitu. Jadi bagi laki-laki ya pokoknya tawakal, harus ngomong kok gitu. Nek pada akhirnya dia kawin karo wong liya ya berarti secara gampangnya itu ya dia nggak mau sama kamu gitu.
walaupun kamu udah ngomong gitu. Nah emang dia mau ya dia pasti juga nggak akan kemana-mana. Dia akan merasa wah bisa ada sing ngantri. Gitu. Tapi ya kadang ada wanita-wanita yang racetol gitu, pengen ada sing ngantri siji terus dia ngenteni sing ngantri loro gitu. Karena itu tabiat manusia. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis itu laki-laki 2 orang berjalan kemudian nemu satu gunung emas. Dia akan ngomong sama temennya, ini bareng nemu gunung emas siji. Dia melakukan sebelah kono barangkali ada gunung emas yang kedua. Itu perempuan juga sama. Kalau udah ada yang ngantri, wah dia merasa aman nih. Dan dia menunggu orang lain yang melu ngantri supaya dia bisa milih. Apa sih yang ngantri di belakang kamu luweh segala-galanya, entah lu ganteng, lu sugih, entah lu pinter, lu apa gitu kan. Akhirnya kamu ditinggal tanpa datang lu. Ngomong ngenteni aku mbak gitu. Ya, ada yang lain nah gitu. Itu loh ya. Maka jadilah laki-laki yang utama itu loh. Ya, sing rumangsa buluk ya sekep-sekep mandi, yang rumangsa finansialnya kurang kuat yo sekep-sekep ikhtiar. Sing rumangsa gak pinter ya kuliah gitu. Jangan jadi laki-laki itu nggak ada value-nya. Kuliah enggak, ya, ganteng ya ora, duit ra duwe, ra gablek gitu kan. Terus nek mlaku rumangsa paling ganteng sak donya gitu. Ya orang lain pada ngeliatin, yang ngeliatin pengen nimpuk ke ya, jangan kayak gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la junaha alaikum fima aradtum bihi min haidbatin nisa. Gak ada halangan buat kalian fima aradtum untuk melamar wanita dengan sindiran, ta'rid, bihid batin nisa atau aknantum atau dengan kunyah fi anfusikum, nah, pada diri kalian, alimallahu annakum satadkurunahunna, Allah maha tahu atau mengetahui bahwasanya kalian akan menyebut-nyebut mereka, walakin la tu'aituhunna sirran illa an taqula qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitab ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum wahdaruhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Allah mengetahui bahwa kalian menyebut-nyebut nama mereka dalam hati, maksudnya tuh jadi rondo toh kayak gitu loh. Makanya Allah memberikan kesempatan, ya wes para nono silakan kamu lamar dengan lamaran sindiran daripada kamu batin tok nanti kedesian wong liya kamu sedih. Nah, tapi janganlah kalian mengadakan janji untuk menikahi secara sembunyi-sembunyi kecuali sekedar mengucapkan perkataan ma'ruf gitu. Jadi bukan perjanjian ya, cuman nyindir aja gitu loh. Nanti kalau udah selesai, bolehkah atau maukah jadi istriku? Bukan janjian, nyindir aja. Ya nggak apa-apa mas, mudah-mudahan berjodoh ya. Nggak usah berjanji kan, nggak perjanjian hitam di atas putih, tanda tangan di atas materai, itu nggak perlu. Dan janganlah kalian bertekad untuk melakukan nikah sebelum habis masa idahnya. Jadi kalau belum benar-benar clear, maka nggak ada lamaran yang resmi. Jadi itu lamaran cuma sekedar sindiran. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kalian dan takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Wallahu taala alam, ini adalah akhir dari materi kita di pagi hari ini terkait dengan iddah. Silakan jika ada pertanyaan dikirimkan di kolom chat. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.